Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. MK dinilai oleh Setara Institut soal batas usia capres-cawapres akan kehilangan integritas dan juga eksistensinya jika pada akhirnya MK hanya menjadi penopang legalisasi dinasti Jokowi. Ini bisa sahabat temukan di tribunnews.com. Sahabat sekalian, Setara Institut menyampaikan uji material ketentuan batas usia capres atau cawapres di Mahkamah Konstitusi memasuki episode kritis ya dan membahayakan. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menyoroti soal gugatan uji material yang diajukan ke MK. Menurut dia, gugatan itu bukan lagi soal batas usia, tetapi meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Ia menduga permohonan demi permohonan yang masuk ke MK itu bukan lagi bertujuan menegakkan hak-hak konstitusional, melainkan upaya memuluskan langkah wali kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024 mendatang. Hendardi mengatakan, deretan permohonan uji material ini bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga, tetapi diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang belum genap 40 tahun sebagai cawapres Prabowo, kata Hendardi di Jakarta Senin 9 Oktober 2023. Sahabat sekalian, jika ternyata apa yang dilakukan MK selama ini dengan melakukan sidang-sidang memang seperti apa yang ditafsirkan atau dinilai oleh Setara Institut, bisa jadi memang MK mulai goyah, kehilangan eksistensi dan integritasnya. Sahabat sekalian, kita lanjutkan. Hendardi menuturkan bahwa puluhan pakar hukum serta pegiat hukum dan konstitusi telah mengingatkan bahwa perihal batas usia untuk menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional, tetapi kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang tidak seharusnya diuji oleh MK. Berbagai putusan MK juga menyatakan hal yang sama, tetapi operasi politik pengusung dinasti Jokowi hampir menggoyahkan MK untuk memenuhi hasrat kandidasi anak presiden, ucap Hendardi. Hendardi kemudian mengingatkan bahwa MK bukanlah instrumen yang menopang legalisasi dinasti Jokowi. Semua elemen harus mengingatkan dan mengawal MK agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang menopang dinasti Jokowi, ucapnya. Sahabat sekalian, Hendardi tampaknya lebih dalam melihat bahwa gaya-gaya yang kemudian muncul belakangan ini merupakan satu hal yang secara langsung akan mengubah ya posisi MK sebagai konstitusi menjadi lembaga legalisasi begitu ya, dan untuk dinasti Jokowi, itu kata Hendardi. Hendardi juga mengatakan MK akan menjadi penopang ya dinasti Jokowi jika karena putusannya Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres 2024. Ini adalah cara politik terburuk yang dijalankan oleh penguasa dari semua presiden yang pernah menjabat, tutur Hendardi. Sahabat sekalian, sebelumnya MK kembali menggelar sidang pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk perkara nomor 90 garing PUU strip XX1 ya ya garing 2023. Sahabat kalian, berita ini tentu menyadarkan kita semua bahwa di dalam politik ada upaya-upaya yang secara konstitusional ditempuh terus-menerus untuk melakukan sebuah katakanlah terobosan politik yang sebagian pihak dalam hal ini adalah Setara Institut yaitu Hendardi menilai bahwa ada upaya keras dari Presiden Jokowi untuk kemudian menjadikan putranya yang merupakan wali kota Solo sebagai cawapres dari Prabowo pada Pilpres 2024. Nah, pertanyaannya, apakah itu sebuah hal yang buruk? Tentu saja biasanya politisi akan menjawab yaitu tidak diatur, tidak dilarang, siapa saja boleh mengajukan. Namun satu hal di sini yang perlu kita catat sebagai sebuah cara untuk membuat kita lebih aktif melihat politik adalah ada sebuah celah, ada sebuah peluang dan kemudian
Presiden Jokowi atau dalam hal ini Wali Kota Solo dinilai itu bisa maju sebagai cawapres jika undang-undang secara konstitusi itu katakanlah diubah oleh MK. Maka mereka melakukan judicial review, dan saya kira itu satu hal yang dalam konteks kontestasi politik ya mereka punya hak. Namun apa yang kemudian dilihat oleh masyarakat, apakah demikian cara untuk memandang soal tersebut, ataukah ada dimensi moral etik yang juga bisa dijadikan sebagai perspektif dalam melihat fakta tersebut? Ini yang tampaknya berbeda antara politisi dan masyarakat secara umum. Namun apa yang dikhawatirkan oleh Hendardi atau Setara Institut dalam hal ini kaitan dengan posisi MK, ada argumentasi yang penting untuk dipertimbangkan. Sebab MK sendiri hadir bukan untuk menjadi katakanlah ya pelaksana dari segala macam pretensi, keinginan dari pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya MK bukannya memperkuat konstitusi tetapi justru sebaliknya. Dan sangat berbahaya kalau nanti setiap ada presiden kemudian memiliki satu hajat tertentu dalam bidang politik dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengubah undang-undang, maka MK bisa diorder ya dalam tanda kutip untuk melakukan atau meneruskan menjalankan agenda-agenda yang seperti itu. Tentu kita berharap MK tetap independen, tetap pada koridornya dan senantiasa menjaga konstitusi negeri berwibawa. Lebih jauh ya, MK dapat melihat mana ide-ide atau ajuan-ajuan yang secara langsung menjadikan konstitusi semakin kokoh, dan sebaliknya mana yang secara langsung pada akhirnya konstitusi hanyalah tinggal catatan-catatan belaka, dan pada akhirnya itu menjadikan MK sebagai lembaga yang tidak lagi independen. Kita tidak berharap itu terjadi, dan semoga politik 2024 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.